Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil ka'bah alladzi ya'ti ilaihan nasu min kullin fajjin amiqin li taubah. Sholatu wassalamu ala nabiyya mawwala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, faya ayuhal muslimun al hadirun, jamaah li idil adha rahimakumullah. Inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah. Ja'alna mansakan liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim.
Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 dan 37. Berselindung diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah ya Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Marilah kita sejenak menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah. Segala sesuatunya marilah kita serahkan kepada Allah. Kita iringi dengan rasa merendahkan diri, dengan rasa tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kita kepada Allah diiringi dengan tawaduk, menyerahkan diri kita semua yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan sifat merendahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara hamba-hamba Allah yang pengasih dan penyayang, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, sehingga orang-orang bodoh menyapa mereka. Dia memberi jawaban dengan salam atau memberikan jawaban dengan keselamatan dan kesejahteraan. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan umat, suri teladan bagi umat manusia yang telah meninggalkan dua pusaka bagi kita bersama. Sekiranya kita mengambilkannya sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan, insya Allah selamat hidup di dunia dan selamat pula di kehidupan akhirat. Taraktu fikum amraini lan tudillu ma in tamassaktum bihima kataballah wa sunnatur rasul. Telah aku tinggalkan dua pusaka sebagai pegangan hidup untuk kamu semua. Kiranya kamu berpegang teguh kepada keduanya, mengambilkannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Lan tudillu, tidak akan memberikan kesesatan kepadamu, memberikan keselamatan kepadamu. Bihima kataballah wa sunnatur rasul. Dua petunjuk Allah itu adalah dua pusaka yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah, itu adalah bihima kataballah, kitab Allah Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasul yang tercantum di dalam berbagai kitab-kitab hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisa-sisa usia kita yang tidak menentu, yang namanya kematian maut itu datang secara misterius. Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang. Allah tidak akan menundakan kematian seseorang apabila sudah datang waktunya.
Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. As-Sajdah ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang kami utuskan kepadamu, yang akan mencabut nyawamu, yang akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Id rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini hari yang mulia, hari Jumat, di mana manusia pertama diciptakan pada hari Jumat. Kemudian manusia pertama diwafatkan pada hari Jumat. Jumat asal katanya dari jamaah, artinya berkumpul, bersatu. Makanya seluruh kaum muslimin yang sudah balik dan berakal pada hari Jumat dihimpunkan atau disatukan dalam sebuah masjid yang disebutkan dengan sholatul Jumat. Hari yang mulia. Nah, bertepatan dengan hari raya Id, sungguh beruntung kita, orang-orang yang mampu menyelenggarakan ibadah padanya. Apalagi di antara kita yang ikut berkurban, yang ikut serta menjadi peserta kurban. Karena pada hari raya Idul Adha ini disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya tidak ada amalan anak cucu Adam yang paling, yang sangat disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berkurban. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan sholatnya, tidak disebutkan puasanya, tidak disebutkan sedekahnya. Pada tanggal 10 Zulhijjah, hari nahar, hari raya kurban, amal anak cucu Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ikhlas ikut serta berkurban. Kurban diambil dari bahasa Arab. Mufrad atau madinya adalah qaraba. Yukaribu, masdar kurbanan, artinya adalah dekat. Pendekatan atau mendekatkan. Jadi orang-orang yang ikut serta berkurban, tunduk dan patuh atas perintah Allah, mereka sudah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah mendekatkan hubungannya, silaturahimnya dengan sesama manusia. Kurban yaitu usaha-usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merelakan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, yang direalisasikan dengan penyembelihan hewan kurban. Dalam kitab fikih, kitab-kitab hadis, kurban disebut dengan udhiyah atau dhahiyah atau adha. Artinya adalah nama atau sebutan terhadap binatang ternak yang akan disembelihkan pada tanggal 10 Zulhijjah, hari nahar, hari raya kurban. Kemudian tanggal 11, 12, dan 13 hari tasyrik. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban. Ada ulama yang berpendapat kurban ini wajib bagi orang-orang yang mampu. Siapa yang berpendapat seperti itu? Yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam As-Sauri, pendapat Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Apa nas dalil yang mereka kemukakan? Yaitu surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar di situ adalah amar. Di dalam kaidah usul fikih dikatakan al-asilu fil amri lil wujub, tentang berkenaan dengan perintah. Ayat yang amar dalam Al-Quran itu memaknai suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan.
Ini hukum yang kurban yang pertama menurut ulama. Terjadi khilafiyah bahwasanya hukum kurban itu wajib bagi orang yang mampu. Yang kedua, hukum kurban itu sunat muakkad. Siapa yang berpendapat hukum kurban itu sunat muakkad? Tentunya para jumhur ulama. Ulama-ulama yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, jumhur ulama itu kebanyakan, mayoritas ulama berpendapat hukum kurban itu sunat muakkad. Kenapa demikian? Karena mereka mengambil dalil nas, dasar dari sebuah hadis yang mengatakan, "Iza ra'aitumul hilalu Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsi an sa'rihi wa azfarihi." Apabila kamu sudah melihat bulan sabit atau hilal, bulan sudah kelihatan, atau kamu sudah berada pada hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah, salah seorang di antara kamu ingin berkurban, hendak berkurban, wa arada ahadukum ayyudahi, salah seorang di antara kamu ingin berkurban, hendak berkurban, fal yumsi an sa'rihi wa azfarihi, maka hendaklah dia menahan diri, tidak memotongkan rambut dan tidak memotongkan kuku. Jadi disunatkan bagi kita peserta kurban mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai kurban tersebut disembelihkan, tidak dibenarkan memotong rambut dan memotong kuku. Baik rambut dan kuku yang ada pada diri kita maupun rambut dan kuku yang ada pada hewan ternak yang akan disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh pun sunat muakkad, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah, yang sangat dianjurkan. Bahkan bagi kita orang yang mempunyai kemampuan, makruh hukumnya meninggalkan kurban ini. Orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 10 Zulhijjah ataupun pada hari-hari tasyrik tersebut tidak mau berkurban, maka dicela oleh Rasulullah, diancam oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa baginya diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, kata Rasulullah, mereka tidak mau berkurban, mereka tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Jadi bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, kesanggupan untuk berkorban, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari raya Idul Adha ini dia tidak mau berkurban, dengan ketentuan meremehkan, menganggap enteng perintah kurban ini, maka kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah kamu mendekati tempat sholat kami. Jangankan ikut sholat bersama Rasulullah, mendekat tempat sholatnya dilarang oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang mempunyai kemampuan harta tetapi ia tidak mau atau enggan untuk berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dengan perintah yang terdapat dalam surat Al-Kautsar. Kurban ini mengingatkan kita kembali kepada peristiwa pengorbanan yang paling besar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Nabi Ibrahim berkorban sebanyak 1000 kibas kambing dan 300 sapi atau lembu dan 100 onta. Ketika itu dipuji oleh malaikat, disanjung oleh malaikat. Hebat kamu Ibrahim, luar biasa ibadah kamu.
Kamu orang yang dekat kepada Allah, kamu orang yang tunduk atas perintah Allah. Begitu kamu diperintahkan berkurban, malah kamu lebih luar biasa melakukan kurban. Ternyata Nabi Ibrahim belum mempunyai anak, belum mempunyai keturunan. Maka terlontarlah dari mulut Nabi Ibrahim, jangankan harta yang diminta dikurbankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya saya mempunyai anak, diperintah Allah, diminta oleh Allah untuk mengorbankannya, saya sanggup mengorbankannya, ya malaikat. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang sholat id rahimakumullah, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Surah As-Saffat ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Anak yang soleh, bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan anak yang salah. Anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Implementasi jawaban doa itu belum kelihatan. Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Sarah sudah mencapai usia lebih daripada masa produktifnya untuk melahirkan anak. Nabi Ibrahim tidak berhenti-henti berdoa, sangat didambakan anak sebagai keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Makanya kita sebagai pengantin baru, ibu bapak kita, supaya anak kita menjadi anak yang soleh, marilah sering-sering kita berdoa. Kita ikuti, kita contoh keteladanan Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk pandangan mata oleh kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berdoa kita kepada Allah. Akhirnya Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, berkata, ya junjunganku, saya tidak mungkin lagi untuk melahirkan anak, untuk mengandung, karena usia sudah lanjut. Saya takut keturunanmu putus, ya junjunganku. Sedapat mungkin kamu kawin lagi. Jarang orang perempuan meminta suaminya untuk kawin lagi. Tetapi Siti Sarah karena beriman kepada Allah, takut keturunan Nabi Ibrahim putus, dimintanya Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Nabi Ibrahim orangnya bijaksana. Setelah mendapat perintah restu untuk menikah lagi, bukan sekehendak hatinya mencari pasangan yang cocok baginya, bukan seperti itu. Tapi dia kembalikan kepada sitinya, kepada istrinya Siti Sarah, kalau memang begitu Dinda, tolong kamu yang memilihkan siapa jodoh yang paling pas untuk aku. Maka dipilihkanlah Siti Hajar. Siti Hajar orang yang selalu membantu kegiatan di rumah tangganya, lalu menikah. Kemudian doa tetap dimunajatkan kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku anak yang soleh. Maka Allah jawab doa Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwasanya ia akan diberikan, akan dianugerahkan seorang anak yang halim, anak yang cerdas, yang berhati lembut. Maka lahirlah Ismail alaihissalam. Lahir di Yerusalem, Palestina, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin. Bertempat diam, berdomisili Nabi Ibrahim di Palestina, Yerusalem. Begitu anaknya lahir, setelah beberapa minggu kemudian diperintahkan oleh Allah, hai Ibrahim, antarkan anakmu dan istrimu Siti Hajar ke Makkah. Berjalan kaki dari Masjidil Aqsa, dari Palestina Yerusalem, berjalan kaki menuju Mekah.
mengantarkan Ismail yang lagi kecil bayi bersama istri yang keduanya Siti Hajar tiba di Mekah seperti pulau-pulauan setelah terjadinya longsor sejenis bentuknya, setelah terjadi banjir bendang. Pulau-pulau negeri Mekah Ka'bah sekarang ini seolah-olah tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Maka setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan sebuah air bencana yang berisikan air dan sepotong roti. Lalu Nabi Ibrahim diperintah kembali ke Yerusalem, Palestina. Begitu dalam perjalanan Nabi Ibrahim, istri dan anaknya tinggal di Mekah. Apa yang terjadi? Ternyata makanan habis, air pun habis, bekal habis. Lalu Ismail kecil, dia kehausan dahaga, menangis-nangis minta minum. Lalu Siti Hajar melihat ke arah Safa, seolah-olah ada genangan air. Dia berlari ke sana. Ternyata bukan air, tipuan, fata morgana. Dia lihat pula ke Marwa, seolah-olah genangan air. Berlari dia ke sana. Sampai 7 kali dia bolak-balik lari. Disangkanya itu air, ternyata tidaklah air. Yang adalah fata morgana, bayang-bayangan seperti air. Ismail alaihissalam masih bayi, tidak tahan lagi oleh kehausan dan dahaga. Menghentak-hentakkan kakinya, memukul-mukulkan kakinya ke bumi. Lalu terpancarlah air yang mengalir sangat jernih, sangat bersih dari bukit Safa dan Marwah tersebut. Siti Hajar atau Hajir tersebut melihat kepada arah anaknya. Lalu dia melihat ada air yang keluar dari telapak kaki anaknya itu. Lalu ia berkata, "Zami, zami, 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 zami." Kegirangan, arti zami, zami tersebut adalah mata air yang tidak pernah kering. Nah, 7 bolak-balik Safa dan Marwah itu disebut dengan sa'i. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Id rahimakumullah, silang waktu 7 tahun ataupun 9 tahun, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim? Falamma balagha mausa ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tumar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sudah sanggup berusaha membantu ayahnya, sudah sanggup berusaha bekerja bersama ayahnya, maka berkatalah seorang bapak, Nabi Ibrahim berkatalah kepada anaknya, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam azbahuka fanzur maza tara. Sungguh di dalam mimpi ayah melihat bahwasanya ayah menyembelihmu. Panzur maza tara, maka pikirkanlah nak, bagaimana pendapatmu. Karena Ismail anak yang soleh, anak yang sabar, ia berkata, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakanlah wahai ayahku, laksanakanlah wahai ayahku, mudah-mudahan apa yang diperintahkan kepadamu laksanakanlah wahai ayahku. Mudah-mudahan ayah mendapatiku termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Ketika anak tersebut sudah mampu dan sanggup membantu pekerjaan ayahnya, maka Allah meminta kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, jenguk anakmu dan istrimu ke Mekah. Dia berangkat ke Mekah lagi. Di dalam perjalanan dia bermimpi menyembelihkan anak putranya Ismail. Kemudian sampai di rumahnya di Mekah tersebut, di Mina tersebut, tempat ia bermalam, rumahnya di situ. Malamnya ia bermimpi. Sampai 3 kali mimpi yang sama datang. Lalu ia panggil anaknya, wahai anakku, sungguh bahwa di dalam mimpi ayah melihat bahwasanya ayah menyembelihmu.
Pikirkanlah wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Kata anaknya, kalau memang ini benar ayah, bapakku, ini perintah Allah, laksanakanlah wahai ayahku. Semoga ayah mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu sudah diadakan musyawarah dengan anaknya. Inilah hikmah bapak-bapak. Sudah jelas ini perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim orang yang bijaksana. Dia bermusyawarah dengan anaknya. Wa amruhu syura bainahum wa syawirhum fil amri. Inilah yang kita sebut dengan pondasi-pondasi kehidupan bermasyarakat. Selalu bermusyawarah dalam mengambilkan keputusan. Nabi Ibrahim saja perintah Allah, dia bermusyawarah juga dengan anaknya. Orang-orang meninggalkan musyawarah akan menyebabkan akibat yang tidak baik ke depannya. Musyawarah mari kita kedepankan sebagai salah satu bentuk unsur-unsur kita berdemokrasi, baik di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga. Lalu Nabi Ibrahim membawa anaknya ke Jabal Kurban. Lalu digoda oleh iblis. Wahai Ibrahim, anak yang sudah lama kamu dambakan, kenapa mau kamu sembelihkan? Maka diusirlah iblis itu dengan lemparan batu. Kemudian istrinya pun digoda. Kamu tahu tidak Siti Hajar, Ibrahim membawa ke mana? Ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim. Menurut kehendak Allah katanya. Karena imannya kuat dilempar dengan kerikil. Begitu juga anaknya. 7 kali lemparan. Maka lemparan itu disebut dengan lemparan jumrah. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Kemudian sampai di Jabal Kurban tersebut, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk dilaksanakan penyembelihan, apa yang terjadi? Wa nadaina ayya Ibrahim, lalu kami panggil Ibrahim, kata Allah. Wa nadaina ayya Ibrahim, sungguh wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, cukup, hentikan. Sungguh kamu sudah membenarkan mimpi itu, dan sesungguhnya Allah akan memberikan balasan yang baik, balasan yang sangat besar kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat id rahimakumullah. Artinya dalam kehidupan ini, untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah, untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita di atas dunia ini, untuk melancarkan misi-misi kita, jangan kita mengorbankan orang lain dalam kehidupan kita. Jangan korbankan orang lain. Awalnya perintah kurban ini yang disembelih diperintahkan adalah manusia untuk disembelihkan. Ismail ternyata ketika disembelihkan dilarang oleh Allah. Wa nadaina ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, cukup, kamu sudah membenarkan mimpi itu. Ini ujian yang besar. Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau sudah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya akan kami berikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin, hasanah, orang-orang yang berbuat baik. Sama dengan kita bapak-bapak, ibu-ibu, ikut berkorban kita, ikut serta kita menyumbang sedekah berwakaf untuk masjid kita ini. Semuanya itu tidak luput dari balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berbuat baik. Jadi kurban ini dalam memenuhi kehidupan, kebutuhan hidup kita dalam masyarakat, kepentingan kita kepada Allah, janganlah dikorbankan orang lain. Korbankanlah sikap sifat-sifat hewan ternak yang ada pada diri kita. Kenapa demikian? Siapa yang ingin membantah?
bahwasanya tidak ada sifat-sifat daripada hewan ternak pada diri kita. Ada. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata, balhum adal. Orang-orang yang mendurhakakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membelakangkan kebenaran, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am balhum adal. Disebut dengan mereka sama seperti binatang ternak kata Allah, bahkan lebih rendah daripada itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Id rahimakumullah, marilah kita petik hikmah kurban yang setiap tahun kita laksanakan. Apa itu? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri dengan sesama manusia yang disebut dengan silaturahim, hablum minan nas. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan hablum minallah. Mudah-mudahan apa yang kita kurbankan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannata wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.